Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di mata kuliah Observasi Pengembangan di Sekolah Dasar yang beranggotakan saya sendiri Luki Andriani, yang kedua ada Nika Delina Istianti, ada Marisa Adelia, ada Neta Sari, kemudian ada Nuri Anggria, dan ada juga Muhammad Saidin Ali. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nika Deklina, dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Marisa, yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Neta Sari, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri Anggria, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Saidin Ali. Nah, untuk yang pertama kami persilakan kepada Saudari Nika Deklina Istianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Delina Isyanti, NPM 19160077 dari PGSD 5B. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pengertian analisis. Pengertian analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dalam definisi lain, analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Pengertian analisis menurut para ahli. Menurut Sugiono, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Menurut Satori dan Komariah, definisi analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian sehingga susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa diungkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. Menurut KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya. Analisis didefinisikan juga sebagai penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya. Fungsi dan tujuan analisis. Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian, uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan. Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mendetail mengenal suatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik. Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembalian keputusan berdasarkan dugaan, teori, dan prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan metode analisis. Analisis akan membutuhkan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaannya. Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data penting sesuai topik yang dianalisis, lalu memeriksa data, mengidentifikasi dan mencatatnya menurut klasifikasi tertentu. Hasilnya kemudian diuji ulang untuk mencari tahu kualitas identifikasi dan pencatatan data. Selanjutnya, data yang telah teruji disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Biasanya berupa tabel atau diagram.
Setelah itu, baru bisa diperoleh kesimpulan, teori, atau prediksi yang masih harus diuji kembali agar diketahui tingkat kebenarannya. Baik, akan itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Adelia. Di sini saya ingin menjelaskan materi macam-macam metode teknik analisis data. Nah, metode analisis data kuantitatif ini memiliki metode yang ditentukan pada perhitungan data secara akurat. Nah, sudah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Nah, contoh teknik analisis data kuantitatif ini yang pertama analisis statik atau analisis deskriptif. Nah, teknik analisis statistik ini adalah teknik yang untuk menampilkan beberapa operasi statistik. Nah, dengan tujuan menguantifikasikan data dan untuk menerapkan analisis statistik. Nah, data kuantitatif ini yang bisa dianalisis meliputi data deskriptif. Nah, seperti survei ataupun data observasi. Selanjutnya, untuk teknis analisis melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan validasi. Nah, yang kedua, analisis regresi. Nah, data yang terkumpul akan digunakan untuk memprediksi data selanjutnya. Nah, bisa dilakukan dengan metode analisis regresi. Nah, pada metode ini yang sudah bisa menjadi dasar untuk memprediksi tren untuk masa depan. Nah, metode analisis regresi ini dinilai efektif untuk mencari tahu hal-hal yang dioptimalkan dengan mengikuti tren dan atau kecenderungan serta hubungan antar data faktornya. Nah, yang ketiga, analisis faktor. Teknik ini analisis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara satu dengan variabel lainnya. Nah, proses ini faktor atau variabel menggambarkan pola hubungan antar variabel aslinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi macam-macam metode analisis observasi. Dan yang keempat yaitu ada analisis dispersi. Analisis ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk menentukan variabilitas faktor yang diteliti. Kemudian, aplikasi modern dari analisis dispersi juga diterapkan pada berbagai masalah di bidang ekonomi, sosiologi, biologi, dan teknologi. Analisis ekonomi, sosiologi, biologi, dan teknologi. Analisis dispersi dalam istilah teori statistik biasanya untuk mendeteksi perbedaan sistematis antara hasil pengukuran langsung yang dilakukan di bawah kondisi tertentu yang bervariasi. Kemudian yang kelima ada analisis diskriminan. Nah, analisis ini adalah teknik klasifikasi dalam penggalian data. Analisis tersebut mengidentifikasi poin yang berbeda pada kelompok yang berbeda berdasarkan pengukuran variabel. Terdapat dua metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu simultaneous estimation atau memasukkan variabel independen bersama-sama, dan stepwise estimation atau memasukkan variabel independen dimasukkan satu persatu, menguji signifikasi fungsi diskriminan yang sudah terbentuk. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah analisis deret waktu. Dalam analisis ini, pengukuran direntangkan sepanjang waktu. Nah, adapun langkah untuk melakukan analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi model dan melakukan spesifikasi. Kemudian yang kedua, pencocokan atau fitting model untuk menemukan taksiran terbaik dari parameter yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, diagnosis model untuk menilai kelayakan model dengan melihat plot error dan plot normal. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuri Angriah.
Baiklah, di sini saya Nuri Anggria Safrudin dengan NPM 19160081 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai macam-macam metode analisis observasi. Macam-macam metode teknik analisis data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode analisis data kuantitatif dan metode analisis data kualitatif. Untuk metode teknik analisis data kuantitatif sendiri ditentukan pada perhitungan data secara akurat. Nantinya data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Contoh dari teknik analisis data kuantitatif ini sendiri adalah yang pertama adalah analisis statistik atau deskriptif. Analisis statistik adalah teknik untuk menampilkan beberapa operasi statistik dengan tujuan mengkuantifikasi data dan menerapkan analisis statistik. Data kuantitatif yang bisa dianalisis meliputi contohnya seperti survei dan data observasi. Teknik ini juga disebut dengan analisis deskriptif. Biasanya digunakan program untuk memudahkan proses analisis seperti SPSS atau Statistical Science. Kemudian teknik analisis statistik melibatkan proses yaitu pengumpulan data, interpretasi data, dan validasi data. Kemudian contoh dari teknik analisis data kuantitatif yang kedua adalah analisis regresi. Data yang sudah terkumpul dan akan digunakan untuk memprediksi data selanjutnya bisa dilakukan dengan metode analisis ini. Pada metode ini, data yang sudah ada bisa menjadi dasar untuk memprediksikan tren masa depan. Metode analisis ini mampu menghubungkan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Yang ketiga adalah analisis faktor. Teknik analisis faktor digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara satu set variabel. Dalam proses ini akan diungkapkan faktor atau variabel lain yang menggambarkan pola hubungan antara variabel asli. Analisis faktor berperan dalam pengelompokan dan produser klasifikasi. Tahap ini untuk melakukan analisis faktor adalah menguji korelasi variabel asal agar penyusutan variabel asli. Analisis faktor berperan dalam pengelompokan dan produser klasifikasi. Tahap ini untuk melakukan analisis faktor adalah menguji korelasi variabel asal agar penyusutan variabel analisis faktor lebih sederhana dan bermanfaat. Menguji kelayakan data untuk mengetahui apakah dapat dilakukan analisis faktor. Yang selanjutnya adalah analisis dispersi. Analisis ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk menentukan variabilitas faktor yang diteliti. Mulanya, analisis ini dilakukan pada pemrosesan hasil uji coba pertanian untuk menetapkan kondisi di mana suatu tanaman pertanian menghasilkan panen yang maksimal. Yang kelima adalah analisis diskriminan. Analisis ini adalah teknik klasifikasi dalam pengalian data. Data analisis tersebut mengidentifikasi pola yang berbeda pada kelompok yang berbeda berdasarkan pengukuran variabel. Secara sederhana, analisis ini akan mengidentifikasi alasan yang membuat dua kelompok berbeda satu sama lain sekaligus membantu mengidentifikasi hal baru. Cara melakukan analisis diskriminan adalah
Memisahkan variabel-variabel yang ada menjadi variabel dependent dan variabel independent. Menetapkan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Terdapat dua metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu simultaneous estimation atau memasukkan variabel independen bersama-sama, dan stepwise estimation atau memasukkan variabel independen dimasukkan satu persatu. Menguji signifikansi fungsi diskriminan yang sudah terbentuk. Selanjutnya, yang keenam adalah analisis deret waktu. Dalam analisis jenis ini, pengukuran direntangkan sepanjang waktu. Nantinya, data yang didapatkan merupakan kumpulan data terorganisir yang dikenal sebagai deret waktu. Analisis ini dapat dilakukan dengan RStudio. Adapun langkah untuk melakukan analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi model dan melakukan spesifikasi. Yang kedua, pencocokan atau fitting model untuk menentukan tafsiran terbaik atau dari parameter yang tidak diketahui. Yang ketiga adalah diagnosis model untuk menilai kelayakan model dengan melihat plot error dan plot normal. Yang kedua adalah analisis naratif. Analisis naratif dilakukan dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian. Data tersebut kemudian disusun menjadi cerita menggunakan satu alur yang mudah dipahami. Teknik analisis ini digunakan untuk dokumen pribadi, autobiografi, biografi, riwayat hidup, akun pribadi, etnobiografi, autoetnobiografi, dan sebagainya. Tahapan analisis naratif meliputi yang pertama, mencari masalah penelitian atau pertanyaan yang paling cocok digunakan pada narasi penelitian. Yang kedua, memilih satu atau lebih narasumber yang memiliki cerita atau pengalaman hidup. Yang ketiga, mengumpulkan informasi terkait konteks cerita berdasarkan sumber. Dan yang terakhir, menganalisis informasi yang sudah didapatkan untuk kemudian diceritakan kembali sesuai kronologis. Kemudian yang ketiga adalah ada analisis wawancara. Analisis ini adalah suatu kajian penelitian atau analisis bahasa yang dipakai secara alamiah, baik berbentuk lisan maupun tulisan terhadap para pengguna sebagai satu elemen masyarakat. Untuk mengkaji suatu wacana, peneliti bisa melakukan secara struktural atau secara fungsional. Data secara struktural pertama merumuskan tujuan analisis untuk menggambarkan hal yang ingin diketahui berdasarkan masalah penelitian serta hal yang ingin dijawab. Yang kedua, konseptualisasi dan operasionalisasi untuk merumuskan konsep penelitian agar terukur. Yang ketiga, lembar coding dengan hal yang ingin dilihat dan teknik mengukurnya. Yang keempat, menentukan populasi data sampel untuk memutuskan apakah perlu ada sampel atau tidak. Selanjutnya, training atau pelatihan coder dan pengujian validitas reliabilitas. Apabila belum memenuhi syarat, lembar coding akan diubah menjadi angka hingga reliabilitasnya tinggi. Yang kedua adalah metode analisis data kualitatif. Berbeda dengan metode analisis sebelumnya yang menekankan adanya data berupa angka, pada metode analisis ini adalah menekankan pada ada subjektivitas data. Meskipun demikian, kita juga bisa menganalisis data sesuai dengan kebutuhan. Teknik analisis data ini disesuaikan dengan jenis data dan tujuan. Jenis-jenis metode yang bisa digunakan untuk berbagai macam data kualitatif adalah, yang pertama adalah analisis konten atau analisis isi. Metode analisis ini digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap keseluruhan data yang sudah didapatkan berupa informasi tertulis di media massa. Analisis konten dapat diterapkan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi,
misalnya pada surat kabar, berita, iklan televisi, atau media dokumentasi lainnya. Analisis konten biasanya dipakai untuk penelitian di bidang sosial. Namun, untuk menggunakan analisis konten terdapat syarat yang perlu dipenuhi, seperti asal data adalah bahan yang sudah berdokumentasi dalam bentuk cetak. Terdapat penjelasan pelengkap atau teori serta adanya kemampuan peneliti untuk mengelola data-data yang terkumpul. Tahap dipakai dalam menganalisis wacana lebih fokus pada pengkonstruksian secara kewacanaan atau teks tulis berupa ragam tulisan dan teks lisan berupa ragam tuturan. Tahap-tahap analisis wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih naskah yang akan dianalisis menggunakan teori substansi yang relevan beserta masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, yang C adalah memilih paradigma penelitian dengan memperhatikan teori substantif, kemudian menentukan paradigma kritis atau paradigma kritikal. Selanjutnya, menetapkan tipe analisis wacana yang akan digunakan, membaca naskah dengan metode analisis wacana dan memberikan arti serta makna, menafsirkan hasil analisis menggunakan teori hegemoni, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan implikasi hasil analisis wacana. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkannya. Cara menganalisis observasi SD. Langkah-langkah dalam teknik analisis observasi SD. Teknik analisis dalam penerapannya harus memperhatikan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Dalam teknik analisis data ialah pengolahan data, penganalisan data, dan penafsiran data. 1. Pengolahan data. Langkah pertama dalam teknik analisis data ialah pengolahan data. Pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. Penyuntingan atau editing. Tahap pertama dari pengolahan data ialah penyuntingan. Tahap penyuntingan atau editing ini ialah tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. B. Pengkodean atau coding. Tahap kedua pengolahan data ialah coding atau pengkodean, yaitu tahap kedua setelah memeriksa atau mengecek data. C. Tabulasi atau tabulating. Tahap ketiga pengolahan data ialah tabulasi atau tabulating. Ini merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. 2. Penganalisan data. Langkah kedua penganalisan data ialah penganalisan data. Tahap ini ialah tahap kedua setelah data-data penelitian sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Penafsiran hasil analisis. Langkah terakhir pada analisis data ialah penafsiran. Penafsiran hasil penelitian ini dilakukan untuk mempenafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Teknik analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Dalam Rohmadi dan Masucha 2015-8788 memaparkan bahwa teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri dari atas 4 komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Reduksi data dilakukan setelah data-data penelitian tersebut terkumpul. Nah, itu tadi merupakan sebuah penjelasan materi kami yang berupa langkah-langkah atau cara untuk menganalisis sebuah observasi di sekolah dasar.
Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.